2015. Kali ini saya akan menerangkan laporan keuangan dari perusahaan kami, yaitu CV Right On periode 2025. Saya akan menerangkan bagian transaksi keuangan dan juga bukti-bukti transaksi. Dapat kita lihat, yang pertama pada tanggal 1 April 2025, pemilik menyetor uang pribadi sebesar 50 juta rupiah sebagai modal usaha. Yang kedua, pada tanggal 2 April 2025, perusahaan membeli sebuah mobil untuk usaha rental dengan DP tunai sebesar 20 juta rupiah, sisanya 25 juta rupiah dicatat sebagai utang kendaraan. Yang ketiga, pada tanggal 3 April 2025, perusahaan membayar asuransi mobil untuk 1 tahun sebesar 6 juta rupiah. Yang keempat, pada tanggal 5 April 2025, perusahaan menerima pendapatan sewa mobil tunai sebesar 3.500.000 rupiah. Yang kelima, pada tanggal 7 April 2025, perusahaan mengeluarkan biaya bensin dan cuci mobil sebesar 500.000 rupiah. Yang keenam, 10 April 2025, perusahaan memperoleh pendapatan sewa mobil secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Yang ketujuh, pada tanggal 12 April 2025, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000 rupiah. Yang kedelapan, tanggal 15 April 2025, perusahaan menerima pelunasan sebagian piutang dari pelanggan sebesar 2 juta rupiah. Yang kesembilan, pada tanggal 18 April 2025, perusahaan membayar cicilan utang kendaraan sebesar 5 juta rupiah. Yang ke-10, tanggal 20 April 2025, perusahaan menerima pendapatan sewa mobil tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Yang ke-11, pada tanggal 25 April 2025, perusahaan membayar biaya iklan promosi online sebesar 300.000 rupiah. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 April 2025, pemilik menarik dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita masuk pada bukti-bukti transaksi. Dapat kita lihat, yang pertama pada tanggal 1 April 2025, bukti transaksi pemilik menyetor uang pribadi sebesar 50 juta rupiah sebagai modal usaha. Yang kedua, pada tanggal 2 April 2025, bukti transaksi perusahaan membeli mobil untuk usaha rental. Yang ketiga, pada tanggal 3 April 2025, bukti transaksi perusahaan membayar asuransi mobil untuk 1 tahun. Yang keempat, pada tanggal 5 April 2025, bukti transaksi perusahaan menerima pendapatan sewa mobil. Yang kelima, pada tanggal 7 April 2025, perusahaan mengeluarkan biaya pencucian mobil sekaligus perusahaan mengeluarkan biaya bensin. Yang keenam, pada tanggal 10 April 2025, bukti transaksi perusahaan memperoleh pendapatan sewa mobil. Yang ketujuh, pada tanggal 12 April 2025, bukti transaksi perusahaan membayar gaji karyawan. Yang kedelapan, pada tanggal 15 April 2025, bukti transaksi perusahaan menerima pelunasan sebagian piutang pelanggan. Yang kesembilan, pada tanggal 18 April 2025, bukti transaksi perusahaan membayar cicilan utang kendaraan. Yang ke-10, pada tanggal 20 April 2025, bukti transaksi perusahaan menerima pendapatan sewa mobil tunai. Yang ke-11, pada tanggal 25 April 2025, bukti transaksi perusahaan membayar biaya iklan promosi online. Yang ke-12, pada tanggal 30 April 2025, bukti transaksi pemilik menarik dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Nurul Lailia, absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Jurnal umum merupakan tempat pertama kali terjadinya pencatatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat secara kronologis, lengkap dengan tanggal dan jumlah nominalnya. Tujuan utama dari jurnal umum adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan agar tidak ada yang terlewat serta memudahkan proses penyusunan laporan keuangan berikutnya. Di sini di CV Right On itu terdiri dari 12 bagian, yaitu yang pertama mencatat investasi modal usaha, yang kedua pembelian kendaraan, yang ketiga pembayaran asuransi di muka, yang keempat penerimaan kas dari pendapatan sewa, yang kelima pembayaran bensin untuk kendaraan, yang keenam pendapatan sewa dicatat sebagai piutang karena belum diterima kas, yang ketujuh pembayaran gaji karyawan, yang kedelapan penerimaan pelunasan sebagai piutang sewa, yang kesembilan pembayaran sebagai utang kendaraan, yang ke-10 pendapatan sewa diterima tunai, yang ke-11 pembayaran biaya iklan usaha, dan yang terakhir pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, yang pertama yaitu mencatat investasi modal awal usaha, itu di debit 50 juta rupiah dan di kredit 50 juta rupiah. Nah, yang kedua ada pembelian kendaraan. Nah, kendaraan sendiri mengeluarkan 45 juta rupiah serta kas di kredit 20 juta rupiah dan utang kendaraan 25 juta rupiah. Lalu yang pembayaran asuransi di muka terdiri di debit 6 juta rupiah dan di kredit juga, dan kas tersebut di debit 6 juta rupiah. Selanjutnya ada penerimaan kas dari pendapatan sewa, yaitu yang pertama kasnya di debit 3,5 juta
dan pendapatan sewa dikredit 3,5 juta rupiah. Yang kelima, beban operasionalnya didebit Rp500.000 serta kas dikredit Rp500.000. Yang keenam, pendapatan sewa dicatat sebagai piutang karena belum diterima kas. Piutang usaha didebit Rp4 juta dan pendapatan sewa dikredit Rp4 juta. Dan yang ketujuh, pembayaran gaji karyawan. Beban gaji didebit Rp2,5 juta dan kas dikredit Rp2,5 juta. Yang kedelapan, kas didebit itu adalah penerimaan pelunasan sebagai piutang sewa. Kas didebit Rp2 juta dan piutang dikredit Rp2 juta. Yang kesembilan, pembayaran sebagai utang kendaraan, yaitu yang pertama, utang kendaraan didebit Rp5 juta dan kas dikredit Rp5 juta. Yang ke-10, pendapatan sewa diterima tunai. Yang pertama, kas didebit Rp2,5 juta dan pendapatan sewa dikredit Rp2,5 juta. Yang ke-11, pembayaran biaya iklan usaha. Yang pertama, beban iklan didebit Rp300.000 dan kas dikredit Rp300.000. Dan yang terakhir, pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Yang pertama, price-nya itu adalah Rp1 juta dan kasnya adalah Rp1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safita, absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku besar. Nah, buku besar adalah catatan untuk mengelompokkan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Pada bulan April 2025, CV Write-On mencatat berbagai transaksi keuangan. Pertama, di akun kas terdapat setoran modal sebesar 50 juta dan beberapa pengeluaran seperti pembelian mobil, gaji, dan iklan. Setelah semua transaksi, saldo kas akhirnya menjadi 22,7 juta. Lalu, akun modal menunjukkan modal awal 50 juta tanpa perubahan. Akun kendaraan mencatat pembelian mobil sebesar 45 juta, sedangkan utang kendaraan masih tersisa 20 juta setelah dicicil 5 juta. Dari sisi pendapatan sewa totalnya itu 10 juta sebagai tunai dan sebagian kredit itu piutang usahanya muncul karena ada pendapatan yang belum diterima yaitu 2 juta. Terakhir, untuk beban terdapat bensin 500.000, gajinya 2,5 juta, iklannya tuh 300.000 dan briefnya tuh 1 juta. Secara keseluruhan, buku besar itu memperlihatkan bagaimana kas, modal, pendapatan, dan beban perusahaan berubah selama bulan April sehingga keuangan CV Write-On dipantau dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Randia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu neraca saldo. Neraca saldo ini diperoleh dari saldo akhir buku besar setelah seluruh transaksi bulan April dicatat. Hasil akhirnya menunjukkan total debit dan kredit yang sama, yaitu 81.250.000. Karena balance, neraca saldo ini bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian CV Write-On untuk periode April 2025, jurnal ini itu berisi pencatatan setiap transaksi, mulai dari setoran modal pada 1 April sebesar 50 juta sampai transaksi terakhir, yaitu sebesar 1 juta. Setiap transaksi dicatat dalam bentuk debit dan kredit. Kemudian dihitung saldo kasnya dari yang awal 50 juta, setelah itu menjadi 22,7 juta. Angka ini penting karena akan dipakai dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Dengan adanya jurnal penyesuaian, kita memastikan bahwa pencatatan transaksi sesuai kondisi sebenarnya dan laporan keuangan bisa disusun dengan tepat. Nah, selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja itu adalah alat bantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Fungsinya untuk memudahkan kita melihat kesalahan pencatatan dan menyelesaikan saldo-saldo akun sebelum dibuat laporan keuangan akhir. Kertas kerja terdiri dari neraca saldo, berisi saldo awal setiap akun dari buku besar sebelum ada penyesuaian. Yang kedua, penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi yang belum diakui atau perlu disesuaikan seperti beban yang masih harus dibayar atau penyusutan aset. Yang selanjutnya ada neraca disesuaikan, itu menunjukkan saldo akun setelah dilakukan penyesuaian. Yang keempat, laba rugi. Laba rugi itu menampilkan akun pendapatan dan beban untuk mengetahui hasil usaha perusahaan apakah laba itu atau rugi. Yang terakhir, neraca berisi akun aset, kewajiban, dan modal setelah disesuaikan. Di bagian bawah itu terdapat total debit dan kredit yang harus seimbang. Nah, dari situ bisa diketahui posisi keuangan perusahaan apakah sedang laba atau rugi pada periode tersebut. Kertas kerja membantu menyusun laporan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat sebelum dibuat laporan resmi seperti neraca dan laporan laba rugi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Masyaniswa Atrinda, absen 4 dari kelas 12.5. Saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dari kelompok write on. Neraca saldo debitnya, kasnya 22.700.000 ditambah biaya utang usaha 2 juta, ditambah kendaraan 45 juta, ditambah asuransi dibayar di muka 6 juta, ditambah beban operasional 500.000, ditambah beban gaji 2.500.000, ditambah beban iklan 300.000, ditambah prive 1 juta. Totalnya menjadi 80 juta. Lalu neraca saldo atau kreditnya, utang kendaraan 20 juta ditambah modal 50 juta ditambah pendapatan sewa 10 juta menjadi 80 juta. Neraca saldo atau debit dan neraca saldo atau kreditnya sama-sama 80 juta, yaitu balance. Selanjutnya, laba rugi debitnya, beban operasional 500.000 ditambah beban gaji 2.500.000 ditambah beban iklan 300.000. Totalnya menjadi 3.300.000. Lalu laba rugi atau kreditnya, pendapatan sewa hanya 10 juta. Selanjutnya ada neraca debit. Yang pertama, kasnya 22.700.000 ditambah piutang usaha 2 juta, ditambah kendaraan 45 juta, ditambah asuransi dibayar di muka 6 juta, utang kendaraan 1 juta. Totalnya menjadi 77 juta. Selanjutnya neraca kreditnya, utang kendaraan 20 juta ditambah modal 50 juta sehingga neraca debit dan neraca kreditnya balance. Ada laba bersih di laba rugi atau debitnya, yaitu 6.700.000. Total dari laba rugi atau debit 3.300.000 ditambah laba bersih 6.700.000 menjadi 10 juta. Laba rugi 10 juta, totalnya jadi 10 juta. Neraca debit dan neraca kreditnya sama-sama 77 juta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruli Ratnasari, absen 25 dari kelas 12.5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan laporan keuangan dari perusahaan kami, yaitu CV Write On periode April 2025. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui, bahwa di laporan keuangan terdapat 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kali ini saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Seperti yang kita lihat, di pertama ini ada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, perusahaan memperoleh pendapatan sewa besar sebanyak 9 juta dengan total beban 5.050.000, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 3.950.000. Selanjutnya pada laporan perubahan modal. Modal awal sebesar 50 juta bertambah dengan laba bersih, namun berkurang dengan prive sebesar 1 juta, sehingga modal akhir tercatat sebesar 52.950.000. Dan selanjutnya pada laporan neraca, total aktiva lancar perusahaan sebesar 30.200.000 dan aktiva tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar 44.250.000, sehingga total aktiva adalah 74.450.000. Sementara itu, total kewajiban perusahaan yaitu sebesar 20.500.000 ditambah dengan modal akhir sebanyak 52.950.000, sehingga total pasifa adalah 73.450.000. Dari laporan ini kita dapat simpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan kami yaitu CV Write On masih cukup sehat dengan laba yang positif dan modal yang terus bertambah meskipun terdapat kewajiban yang harus diselesaikan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.